Jelas, Pak. Ya, ini harus dihafalin, harus hafal. Nanti yang alkena alkuna ini tinggal ganti aja ujungnya. Jadi misalkan butana kalau di alkana, kalau ada rangkap duanya, oh berarti kalau ada rangkap duanya alkena Pak. Nanti namanya jadi butena. Kalau ada rangkap tiganya oh jadi butuna gitu ya. Pentena, pentuna. Jadi di sini makanya harus ngapalin dulu yang alkana. Alkana udah bisa, udah hafal, ngasih namanya udah bener, alkena sama alkuna Bapak yakin pasti bisa karena mirip gitu ya. Ini cuma akhirannya enak dan juga ada rangkapnya. Nanti tinggal pakai nomor gitu, nomor rangkapnya nomor berapa itu doang. Kalau alkananya udah jago, udah bisa, gampang sama. Ya, harus dihafalin. Nah, sekarang Bapak mau jelasin ini ada namanya deret homolog ya. Ini kadang ditanyain di soal ya. Apa sih deret homolog? Deret homolog ini adalah penambahan jumlah unsur yang selalu sama. Penambahan jumlah unsur yang sama. CH4 ke C26 itu nambah C-nya berapa? Hanya berapa nak? C-nya nambah berapa? Nambah berapa? Dari CH4 ke C26. C-nya nambah 1. Hanya nambah berapa nak? C26 ke C38? 1 C. Hanya 2. Oke. Berarti penambahannya selalu sama enggak? Dari satu rantai ke rantai berikutnya nambahnya selalu sama enggak? Selalu sama ya. Nah, yang kayak gini namanya deret homolog. Jadi penambahan yang selalu sama, deret homolognya CH2. Jadi kalau ada pertanyaan deret homolog apa ya? Ini penambahan dari setiap rantai itu selalu sama penambahannya. Contohnya ini penambahannya C-nya selalu 1 dan H-nya 2. Tapi levelnya harus satu tingkat ya. Jadi jangan C4 jadi ke C512. Iya beda tuh ya. Tapi ini setiap levelnya tiap dari C4 ke C26 ke C3 selalu penambahannya sama. Nah, itu namanya deret homolog ya. Nah, terus nanti kamu ada namanya di sini rumus umum. Untuk alkana itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Ya, ini dihafalin. Gampang kok ngapalinnya CnH2n plus 2. Jadi kalau di matematik ada namanya suku ke n kan. Nah, kalau di sini ada rumus umum. Nah, fungsinya rumus umum itu apa? Jadi kalau misalkan kamu tahu jumlah C-nya, hanya bisa tahu dengan cara masukin ke dalam rumus. Contoh, CnH2n plus 2. C-nya 5. Berarti N-nya ganti jadi 5 kan? N jadi 5. C5 hanya, nah N ini jadi 5 ganti. Jadi hanya 2 kali 5 tambah 2. Berarti berapa? 2 kali 5, 10 tambah 2, 2. Itu C5. Kan Pak bisa digambarin kayak tadi ya. Itu kalau misalkan jumlah C-nya sedikit. Kalau jumlah C-nya banyak, misalkan Bapak nanya, kalau C50 hanya berapa nak? C50 hanya berapa? Masa harus digambarin kayak tadi ya? Kayak tadi berarti wah panjang banget. Tapi kalau pakai rumus umum, tahu C5 berapa nak? Halo? 2. Oke, berapa? 50 kali 2, 50 kali 2, 100 tambah 2, 100 tuh. Ya, ya. Ini rumus umum. C5H, CnH2n plus 2. Ya, ini ada plus 2-nya. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Jadi Bapak udah jelasin ya tentang deret homolog, sudah dibahas. Deret homolog juga Bapak udah bahas tentang rumus umum. Rumus umumnya untuk alkana adalah CnH2n plus 2. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi C-nya 50 hanya 102. Kalau alkena alkuna rumus umumnya sama nggak? Beda. Nanti dijelasin lagi. Ya, jadi makanya nanti untuk membedain. Jadi gini, misalkan kalau ada di soal misalkan C2 misalkan ada C6H10 misalkan. Nah, ketika kamu dapat rumus ini namanya rumus apa nak? C6H10 namanya rumus apa? Rumus molekul atau rumus struktur? Yang menyatakan kayak rumus molekul. Ini rumus molekul. Jadi kalau ada rumus molekul C6H10, pasti kamu bingung C6H10 itu senyawa apa ya? Kan C-nya ada 6, apakah alkana, alkena, alkuna. Nah, fungsinya rumus umum itu adalah ketika ada rumus molekul kayak gini, kamu bisa memprediksi, oh ini C-nya 6, A-nya 10 itu dari mana ya? 6 kali 2, 12. Kalau misalkan alkana, berarti jadinya C6H14 gitu kan?
oh berarti ini bukan alkana nih gitu kan. Karena kalau alkana C6H14 harusnya kalau positif rumus ini. Berarti ini bukan alkana, bisa alkana bisa. Nanti mungkin dijelasin. Seperti itu ya, jadi rumus-rumus juga dihafalin. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagaimana penamaan ya. Oke, kalau ada yang kurang paham atau kecepatan bilang ya, biar Bapak biar ngejar waktu supaya beres penamaan. Oke, jadi gini nak, alkana itu tadi Bapak jelasin ya. Senyawa alifatik itu ada dua jenis, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Kalau yang tidak bercabang, ngasih namanya gampang, ya kan? Karena nggak ada cabangnya, kayak gini nih. Ini kan, ini rantai senyawa alifatik, katanya tunggal semua, 2, 3 ya, C-nya tunggal. Oh, berarti ini adalah alkana. Alkana yang C-nya ada 3, namanya adalah propana. Oh, berarti ini adalah senyawa propana namanya, propana. Karena ini nggak ada cabang, maka depannya diberi awalan N. N itu artinya normal, tidak bercabang. Jadi N propana. Ya, N propana, karena tidak bercabang. Yang bawahnya pun sama. C-nya ada berapa nih? Oh, ada 4. Ada rangkapnya nggak? Oh, nggak ada, tunggal semua. Oh, berarti dia alkana. Alkana yang 4 berarti namanya adalah butana. Karena nggak ada cabang, namanya N butana. Oke, ini yang tidak bercabang. Paham nggak yang ini? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, oke, paham ya. Nah, sekarang Pak, kalau yang bercabang gimana? Oke, kalau yang bercabang berarti kalian harus mengenal dulu bagian-bagian dari alkana. Oke, bagian-bagian dari senyawa alkana, nggak hanya alkana ya, alkena alkuna pun nanti sama. Ya, bagian-bagiannya kita ini alkana dulu, nanti alkena alkuna disesuaikan. Untuk alkana, bagiannya yang pertama ada namanya rantai induk. Ya, jadi ketika kamu lihat, oh ini ada senyawa, ada cabangnya, nah berarti kamu harus tentuin rantai induknya dulu. Rantai induk itu adalah rantai C paling panjang yang diukur dari ujung C ke ujung C berikutnya. Jadi nggak boleh ujung C ini ke tengah, nggak boleh, tapi sampai ujung, sampai mentok nggak ada lagi C. Ya, nah cari yang paling panjang. Coba mana yang lebih panjang? Yang kiri atau yang kanan? Ini senyawanya sama nih. Senyawanya sama, cuman rantai induknya yang ini beda. Kalau ini ngambilnya ke bawah, kalau ini ngambilnya lurus. Kalau ke bawah jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau lurus boleh nggak kalau ke bawah sini? Boleh aja, coba aja hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau bawah, kalau ke sini 8, kalau ini lurus 7. Oke. Mana yang lebih panjang nak? C-nya lebih panjang mana? Siapa? Halo? Yang lebih panjang yang mana? Halo. Yang sebelah kanan Yang itu. kiri. Yang kanan? Yang kiri atau kanan? Pak. Yang kiri ya. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalau kiri 8, ini 7. Berarti yang kiri. Jadi kita ngambilnya rantai induknya yang kiri. Paham nggak yang kiri? Pak. Ya. Gini kan? Pak. Ya, ini kedengaran gitu. Kalau misalkan itu yang rantainya misalkan dibikin 8 ke kanan gitu, terus ntar yang ke bawahnya jadi ada yang 3 sama ada yang 2, itu sama aja berarti. Gimana maksudnya? Ini senyawanya kan gak kita buat, jadi senyawanya udah ada, cuma kita nentuin doang rantai induknya mana. Cuma nentuin rantai induknya mana gitu. Jadi jangan diubah, senyawanya jangan diubah gitu, gini aja. Gini terus nentuin mana yang paling panjang. Maksudnya gimana tadi? Oh, oke. Jadi kita nggak ngubah senyawanya. Jadi udah ada, cuma ngasih tentuin aja mana yang paling panjang C-nya. Nah, itu adalah rantai induk. Ya, jadi ini yang dipilih karena lebih panjang rantainya. Tapi kita nggak ngubah struktur ya, strukturnya tetap sama. Cuman rantai induknya yang ini yang dipilih karena lebih panjang. Ya, oke. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini yang dipilih, tidak yang ini kan lebih pendek. Nah, karena tadi syaratnya rantai induk adalah rantai paling panjang. Karena rantai induknya yang dipilih ada yang ini yang paling panjang dan jumlah C-nya ternyata ada 8, berarti senyawa ini adalah golongan kelompok oktana. Karena rantai induknya 8. Ya. Jadi oktana ini, kan yang C-nya 8 oktana karena dia tunggal semua, berarti alkana yang 8 adalah oktana. Paham ya sampai sini ya? Karena rantai induknya 8 berarti jenisnya adalah oktana.